Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang kami muliakan, kami akan menyampaikan sedikit tentang tujuan pendidikan. Seringkali orang membicarakan masalah pendidikan, bagaimana seharusnya dan untuk apa anak-anak itu dididik, kemana arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Silih berganti orang-orang pandai merundingkan dan membicarakan. Satu tempo mengejutkan pula bagi orang-orang yang beriman, karena dirasakan gejala yang akan mengganggu anak-anak kita menjadi mukmin yang benar pada saat yang akan datang. Kita sebagai orang tua senantiasa memikirkan dan mengusahakan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita, yang diharapkan kelak menjadi tenaga penyambung keturunan, pelanjut cita-cita agama dan bangsa. Apalagi dilihat sendiri betapa rusaknya kehidupan ini kalau mendidik anak-anaknya hanya diarahkan menjadi orang yang berilmu semata. Cerdas tanpa iman, maka apa yang terjadi di dalam negara-negara maju akan menimpa pula di Indonesia, yaitu keruntuhan akhlak, krisis batin, meluncurnya roda kehidupan ke jurang hawa, nafsu syahwaniyah dan sebagainya. Di samping perkembangan ilmu dan teknik yang sangat menakjubkan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para pendengar yang kami muliakan, berhati-hatilah sebagai orang tua, harus selalu menjaga diri dan anak-anak keluarga kita dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membawa masuk ke neraka di akhirat nanti, seperti pula memasuki keadaan pahit di dunia ini. Maka sungguh melegakan hati kita sebagai orang mukmin, terutama karena umat Islam mempunyai tujuan pokok dalam hidup ini, yaitu ibtigha mardatillah, mengupayakan kita ini agar senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang akan kembali kepadanya. Dengan sendirinya pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anak ialah yang akan membuat mereka nantinya dapat mempunyai tujuan hidup dan mencapainya dengan segala amaliyah, berakhlak dan bermanfaat terhadap bangsa, negara dan agamanya. Setiap muslim akan cemas dan mengutuk manakala pendidikan anak-anak kita hanya diarahkan pada rasio semata, mendapatkan ilmu dan keterampilan, tetapi lepas bebas dari unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti membiarkan anak-anak kita jatuh ke dalam jurang kesesatan. Celakalah mereka nanti, dan lebih celaka lagi kedua orang tuanya. Kenapa? Karena mendidik mereka dalam prinsip yang salah, terutama pula adanya akhlak yang buruk terhadap masyarakat dan negara. Sebagaimana diketahui bahwa bahaya yang menimpa negara-negara industri maju yang hidup hanya dengan ilmu dan teknik tanpa menghiraukan ketakwaan dan nilai-nilai rohani. Saudara-saudaraku, para pendengar yang kami muliakan, ahli hikmah mengatakan, siapa orang yang bahagia itu? Orang yang bahagia ialah orang yang dapat mengambil pelajaran dari keadaan orang lain.
pendidikan dan pengajaran yang berjalin dua itu harus berlaku dalam rumah tangga, diterapkan di sekolah, dari jenjang yang paling rendah ke jenjang yang paling tinggi, di masjid, di musola dan sebagainya. Kita merasa bahagia bagaimana anak-anak mendapatkan pendidikan agama di sekolah selama ini. Di samping berbagai ilmu yang didapatnya, mereka akan hidup berkeseimbangan antara ilmu dan imannya, antara jasad dan rohaninya. Kita semua harus sadar benar bahwa segala pendangkalan agama yang dimainkan oleh segolongan manusia sekuler yang tidak memperhatikan kepentingan agama tidak boleh dibiarkan, baik sebagai warga negara apalagi sebagai ibu bapa terhadap anak-anaknya. Karena hal ini yang demikian merusak pertumbuhan iman dalam diri dan keluarga kita, di samping akan membuat kita tegak dengan yang satu kaki, sedang yang satu lagi tak berdaya. Setiap saat kita harus sadar benar bahwa anak-anak adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tenaga pelanjut iman dan Islam, kita semua harus menyadari benar peringatan Allah tentang bahaya bila pendidikan tidak dilandaskan iman, maka akan terjadi apa yang disebut dalam surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Setelah mereka berlalu, maka datanglah satu generasi keturunan yang menyanyiakan solat dan memeturutkan nafsunya, maka nanti mereka jatuh ke jurang kesesatan. Para pendengar yang kami muliakan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT di samping mendapatkan ilmu dan kecerdasan guna membina kehidupan ini adalah seutama-utama tujuan pendidikan. Dan bila anak didik kita diarahkan kepada yang demikian, maka menjadikan bangsa kita terdiri dari manusia-manusia takwa, berilmu serta cerdas dan dapat mengolah alam Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Kalau ketakwaan itu hendak didangkalkan apalagi diciutkan, maka dari sekarang kita sudah boleh menunggu masa depan yang suram, sebab apa yang dibangun dengan ilmu dan teknik akan menjadi taman berduri yang akan menyiksa diri karena keruntuhan akhlak dan moral oleh hawa nafsu akan menjadi-jadi seperti yang telah terjadi di dalam masyarakat yang maju. Saudara-saudaraku, para pendengar yang kami muliakan, demikianlah sedikit tentang tujuan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.